Selamat datang di Suara Jermanesia. Hai Susu. Hai Gita, apa kabar? Aku baik, kamu gimana? Baik juga, lapar. Oke, 1,5 jam lagi. Kamu ada makanan? Aku punya lula di sini, jadi aku nggak punya makanan. Itu beruangmu? Nah, itu bukan beruang, itu panda. Aku tidak mau makan panda. Oke. Oh ya, omong-omong. Nah, ini ngomong-ngomong. By the way, kamu waktu di Indonesia apa pernah bertemu dengan bapak-bapak yang sering nongkrong di warung? ya aku adalah salah satu mereka. Oke, dan pakai sarung, oke ya. Sarung, Pakai peci. sarung, peci, dan duduk di warung sambil pegang rokok dan minum kopi. Aku gak suka rokok, tapi minum kopi ya. Atau aku gak suka rokok Indonesia. Tapi rokokmu yang sekarang itu Marlboro? Mahal. Itu L&M. Oke. Itu juga ada di Indonesia, tapi rasanya beda. Oke. Jadi aku sangat-sangat tidak suka is kritik? Kretek. Krecek. Rokok cengkeh. Rokok cengkeh? Ya, kamu tahu rokok yang ada rasa cengkeh? Aku nggak tahu sama sekali. Itu rokok khas Indonesia. Yang rasanya sangat berbumbu-bumbu. Nice. Apa namanya? Nggak tahu. Kretek? Aku taunya krecek, itu makanan. Maksudku. Oke, tapi episode ini tidak tentang rokok. Jadi hari ini kita akan... Ya, kretek. Kretek, genau, richtig, oder? Ja, kretek. Unfiltered cigarettes of Indonesian origin made with a blend of tobacco, cloves, cengkeh, and other flavors. Aha. Interesting. Menjijikan. Oke. Jadi hari ini kami berdua akan bahas tentang tipe-tipe orang Indonesia. Ya, episode lalu kami udah bahas tentang tipe-tipe orang Jerman. Awalnya di depan aku dan Susu mau bilang bahwa ini semua bukan atau enggak semua orang Indonesia seperti ini. Ini hanya untuk apa ya? Kelompok tipis yang makin lucu. Yang menurut kami lucu dan atau yang kita bisa sedikit lebay agar ini akan semakin menghibur. Genau. Jadi nggak semua orang Indonesia seperti ini, nggak semua kelompok orang Indonesia seperti yang kita bicarakan nanti. Ya, sama dengan episode yang lalu kita tidak membahas semua orang Jerman atau orang Jerman secara umum, hanya yang tokoh yang menurut kami karakter ini yang lucu atau bisa diangkat untuk dijadikan bahan pembicaraan. Betul. Oke. Tapi mungkin dulu secara umum menurut kami sifat orang Indonesia yang umum. Aku merasa di Indonesia itu lebih sulit dibandingkan dengan sifat umum Jerman, karena di Indonesia ada lebih banyak orang etnis. Suku, lebih banyak budaya dibandingkan dengan Jerman. Dan jadi aku merasa orang Jawa Tengah berbeda dengan orang Sunda, berbeda dengan orang dari bagian-bagian Sumatera atau Bali. Itu lebih susah menemukan sifat umum dibandingkan dengan orang Jerman. Ya, aku juga tahu itu beberapa prototype atau beberapa pandangan orang tentang orang Indonesia atau suku-suku di Indonesia, misalnya dari Padang, dari tempat aku, itu orang biasanya bilang kalau orang Padang itu perhitungan, pelit. Maksudnya mereka selalu menghitung semua hal uang, atau mereka selalu pastikan itu presisi. Jadi sangat perhitungan. Menghitung seperti mereka sangat peduli semuanya akan sesuai, teliti dan correct. Genau. Terus misalnya dari orang Sunda sama dengan orang Jerman ya. Ya. Dan orang Sunda misalnya mereka bilang, orang Sunda itu ramah, sering senyum, terbuka dengan orang lain. Kenal. Atau dari Jawa, mereka orang yang santai, yang bukan hormat, yang sangat segan pada orang lain, yang menghargai orang lain dengan baik.
yang selalu ramah, senyum, dan sebagainya. Ya, aku merasa seperti itu. Aku tinggal di Jawa Tengah, di Jogja, dan aku merasa dibandingkan dengan orang Jerman, orang di sana selalu senyum, selalu ramah, tapi juga mereka selalu menilai kamu, menilai orang lain, dan kamu tahu mereka sering gak mau katakan pikiran benar mereka, dan mungkin di belakang mereka ada pendapat lain dan aku merasa orang Sunda atau Padang lebih straightforward dibandingkan orang Jawa. Aku lebih mudah paham niat mereka. To the point. Namun dengan orang Jawa Tengah, aku selalu harus kira-kira apa niat benar mereka. Ya, itu juga sama yang dikatakan oleh Mochtar Lubis. Mungkin teman-teman udah tahu sastrawan Mochtar Lubis yang punya buku Manusia Indonesia. Dia di dalam bukunya itu, atau di dalam tipe-tipe yang dia bilang itu, ada namanya hipokritis atau munafik. Itu yang maksudnya tadi kamu bilang. Aku nggak mau hipokritis, itu kata sangat negatif. Sangat negatif, kenal, atau mungkin merasa enggan atau segan. Maksudku lebih seperti mereka ada code budaya. Aku mengerti. Yang aku gak paham. Like misalnya, apa ya yang itu bisa dijadikan contoh untuk hal itu? Mungkin menurut aku contoh baik itu mereka mau minta sesuatu dari kamu, tapi nggak bertanya langsung, mereka mencoba like circling around the point, around the actual intention, dan itu sangat berbeda dengan budaya Jerman. Di sini semuanya akan langsung to the point, langsung ke intinya, dan aku hanya paham itu. Aku hanya paham cara langsung. Itu juga sering aku lakukan. Kalau kamu tanya aku kenapa, aku bilang gak apa-apa. Tapi sebenarnya itu ada apa-apa. Iya, dan aku bingung. Kan. Jadi ini pasti salah satu tantanganku tinggal di Jawa Tengah. Paham, apa orang yang sungguh-sungguh mau dari aku. Ya, mungkin itu lebih ke segan atau enggan untuk malu, bukan malu juga. Ya, mungkin teman-teman ngerti maksud dari kamu. It is hard to explain in Indonesian. I feel like there is some kind of cultural code that people understand among each other because that's how they grew up, and they can say something and mean something else, and people there will understand. Tapi aku sebagai orang asing, aku tidak paham sama sekali. Kamu gak ada di bagian tumbuh di bagian budaya ini atau kode-kode ini. Dan aku merasa sering dengan orang Sumatera lebih mudah dipaham karena code mereka mungkin lebih mirip dengan code budaya aku, dan aku merasa aku lebih mudah paham niat mereka. Tapi dibandingkan dengan orang Jerman, satu hal yang aku merasa selalu di Indonesia, orang gak suka tatap waktu. Aku mengakui itu. Aku selalu orang pertama di semua janjian, di semua pertemuan. Selalu jadi yang pertama. Iya, dan selalu harus tunggu setengah jam sampai orang lain datang. Kamu kasihan. Kamu tahu kami punya jam sendiri. Indonesia itu punya jam sendiri. Namanya jam karet. Jadi itu sangat fleksibel. Jadi misalnya kamu janjian jam 5 sore. Jam 5 sore itu kamu baru mau pergi mandi. Jadi ada namanya on the way, OTW. Itu maksudnya tungguan way. Jadi maksudnya itu tunggu aja. Jadi on the way itu artinya tunggu aja sampai kamu datang. Sayangnya orang Jerman ada jam besi keras. Punkt. Itu harus tepat. Waktu jam 5 harus jam 5. Nggak boleh telat 1 menit. Atau mungkin 1, 2 sampai 3 menit bisa. 5 menit kamu udah terlambat. Iya.
begitulah. Oke, tapi menurut kamu tipe-tipe orang Indonesia yang lucu? Ya, menurutku banyak tipe dari kelompok-kelompok yang lucu di Indonesia. Misalnya ada kelompok ibu-ibu atau anak-anak. Ya, ini nggak dilakukan hanya oleh ibu-ibu, tapi biasanya mayoritas ini dilakukan oleh ibu-ibu. Namanya arisan. Kelompok ibu-ibu sosialita yang arisan. Ini nggak cuma sosialita. Jadi biasanya isinya ibu-ibu gaul, mama-mama muda, atau kelompok umur 30 sampai 40 tahun yang sering lakukan arisan, dan mereka kumpul-kumpul di sebuah rumah atau di kafe atau restoran mahal dan selalu pakai seragam warna pakaian yang sama, yang senada. Misalnya, oke, minggu depan kita akan pakai warna biru, dan semua orang pakai warna biru. Bukan seragam sekolah. Oke, dan mereka pakai, ya, di saat kumpul itu mereka pasti all out semua. Makeup tebal dan bawa banyak hiasan, perhiasan, kalung, gelang, bla bla bla, bawa tas mahal mereka dan Louis Carton. Louis Carton. Dan nongkrong di kafe dan aktif di sosial media. Biasanya mereka upload foto-foto mereka, geng mereka di sosial media. Oh ya, aku pasti pernah ketemu mereka. Pasti, biasanya kalau kamu nongkrong atau beli makan, itu biasanya sering kumpul seperti itu. Tapi sebenarnya aku lebih karena aku tidak pernah ke kafe yang mahal. Ya, ini nggak cuma di kafe mahal, maksudnya di kafe mereka nggak akan nongkrong di warung kopi atau di angkringan. Itulah kenapa aku gak ketemu mereka saat makan, karena aku selalu ke warung kecil atau angkringan. Tapi aku sering lihat grup-grup itu di tempat wisata mungkin. Oh ya, di tempat wisata juga. Mereka lagi tour pergian ke sana dengan kelompok ibu-ibu mereka. Ya. Dan sering mau minta foto dari aku. Oh ya. Atau mereka bawa selfie stick. Oh ya. Dan pakai kacamata hitam besar. Dan kelompok itu juga ada di Malaysia, dari ibu-ibu Malaysia. Dan aku mengingat aku di Vietnam, aku lihat beberapa kelompok ibu-ibu Melayu itu. Ya. Kenal itu. Apalagi? Yang kedua, aku mengkelompokkan ini adalah kelompok bapak-bapak yang takut istri, atau susi, suami takut istri. Ini lucu karena ini udah jadi bukan tren, jadi ini udah jadi pembicaraan di masyarakat Indonesia ini udah lama. Jadi apapun, jadi suami yang takut dengan istri, apapun yang istrinya minta itu harus selalu dituruti. Seperti, aku mau beli pakaian baru karena tuntutan sosial, atau aku mau beli mobil, aku mau punya perhiasan, temanku liburan ke bla bla bla, aku juga mau ke sana. Meskipun para suami ini nggak punya finansial yang cukup, yang mumpuni, mereka akan lakukan semua cara untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Seperti itu. Aku gak tahu bapak seperti itu, tapi aku tahu satu bapak, dia sangat santai dan sabar, dan aku merasa itu wajib di hidup dia karena istrinya mudah marah. Kasihan dia. Dan mereka seperti yin dan yang. Tapi yin dan yang itu mereka pas cocok. Iya, mereka pas karena mungkin istrinya. Mungkin seperti kucing dan tikus. Iya, istrinya mudah marah dan selalu tapi bapaknya sangat santai. Tapi ini bukan bapak yang takut istri. Kamu ada teman seperti itu? Aku ada beberapa kenalan atau bapak-bapak yang aku kenal seperti itu. Apakah itu juga sebaliknya? Ya, biasanya istri juga ada yang seperti itu. Istri-istri yang mungkin bisa dibilang menghormati atau menyegani, atau ada juga bisa bilang yang takut dengan suami. Seperti aku nggak ngerti kalau misalnya kita lihat ke sisi agama di Indonesia itu orangnya sangat
nggak juga sangat agamis. Maksudnya mereka sangat taat dengan agama. Beberapa orang atau mungkin mayoritas taat dengan agama. Jadi di agama itu bilang bahwa semua perkataan suami atau perintah suami itu adalah ibadah untuk istrinya. Jadi kalau suami kamu bilang, "Nih, kamu nggak boleh pergi keluar rumah, kamu harus diam di rumah," dan dia harus diam di rumah. Ya. Jadi Ini aku nggak bisa tahu. berfungsi di Jerman. Ini nggak bisa berfungsi di Jerman. Aku nggak tahu apa ini bisa bilang takut dengan suami atau karena mereka menghormati atau juga mau menjalankan perintah agama. Jadi kenapa sebaliknya kalau bapak takut dengan istri, Ini lucu. orang nggak bilang dia menghormati istrinya. Karena ada Nggak adil ya? karena ada sinetron atau sitcom komedi di Indonesia yang namanya Susis, Suami Takut Istri, dan itu sinetronnya lucu. Jadi apapun yang suami selalu sangat takut dengan istri. Jadi ini adalah stigma tentang masyarakat Indonesia yang lucu menurutku. Ya, mungkin dulu di Jerman juga seperti itu. Harapan masyarakat itu kalau suami harus yang kuat, yang berkuasa di rumah. Orang di sini bilang orang yang memakai celananya. Oke. Aku gak like the one who wears the pants. Dalam bahasa Inggris juga ada. Aku gak tahu maksud apa, kenapa celana, tapi dan orang di sini juga mengolok-olok suami yang selalu diperintah istri. Ya, itu hampir sama. Auf Deutsch sagt man auch unterm Pantoffel. Kamu tahu Pantoffel? Sepatu. Itu ya sepatu rumah. Maksud itu karena ibu mau mukul dengan sepatu. Pukul suami dengan sepatu. Ya, di Indo dengan sendal. Ya. Ya, genau. Ya, itu juga ada di kita seperti itu. Tapi aku merasa itu stereotip seksis. Ya, itu nggak semua orang. Itu hanya sebagian yang lucu menurutku. Lalu ada kelompok orang tua ya yang punya pandangan kalau semua anak muda itu harus punya jalan atau patokan hidup atau box yang harus mereka turutin, jalur yang mereka turutin. Itu mungkin sampai saat ini masih banyak seperti aku merasa itu semua orang tua Indonesia yang aku pernah ketemu. Kenal sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak lagi mati. Anak lagi punya dan orang tua suka mengontrol semua aspek kehidupan anak mereka, juga gaya rambut dan gaya pakaian. Ya. Oke, gaya rambut aku nggak tahu, mungkin beberapa ada yang bilang kalau kamu rambutmu diwarnain atau kalau rambut kamu gaya punk. Ya, dan itu anak nakal. Aku ada teman yang dia mau aku ingin potong rambutku pendek, tapi ibuku akan marah. Karena kamu anak perempuan, kalau rambut pendek itu nggak baik, karena itu seperti anak laki-laki. Ya, itu masih ada sampai sekarang tipe-tipe seperti itu. Ya, dan aku tidak tahu satu pemuda Indonesia yang pilih jurusan kuliah dia sendiri. Selalu dipilih atau terbatas oleh orang tua. Sebenarnya semua temanku yang kuliah, mereka bilang aku mau kuliah itu, tapi orang tua gak setuju, jadi aku harus kuliah jurusan yang lain. Jadi kalau kamu nanti tinggal di Indonesia, kalau kamu masih sendiri, orang akan tanya, Mas Susu kapan nikah? Oke, dan bis dosyon nikah, dan kamu udah menikah. Kapan mau punya anak? Setelah itu kamu punya anak satu, kapan mau tambah adik? Mereka nggak bilang langsung ke kamu, tapi ke anakmu. Kalau misalnya kamu udah punyanya, kapan mau punya adik? Dia bilang ke anakmu seperti itu. Jadi aku harus mencari alasan untuk, aku akan bilang aku hilang testis. Oh gosh, aku kehilangan testis. Ya, mungkin itu salah. Nah, ya. Oke. Itu menyedihkan. Lalu nanti kalau kamu selalu di rumah, misalnya kalau kamu bekerja di rumah, tapi orang nggak tahu, nggak kerja ya.
Kerja ya. Oh, kerjanya di rumah. Oh, kerja apa di rumah? Itu juga saat yang lalu aku tinggal di Indonesia dan aku juga kerja sebagai guru sukarelawan, tapi tidak sepanjang minggu karena aku juga banyak belajar sendiri di kelas online. Itu sebelum pandemi. Dan orang mereka sering bertanya, kamu kuliah? Iya, somewhat. Aku somehow kuliah. Dan di UGM? Tidak. Di mana? Universitas AS. Kenapa di Universitas AS kamu di Indonesia? Ya, itu kelas online. Kelas online? Jadi kamu gak kuliah. Iya, genau. Kalau kamu kuliah itu kamu harus pergi ke tempat universitas. Iya, tapi setelah pandemi aku pikir orang akan percaya aku. Orang percaya kalau kamu kuliah dulu. Genau. Lalu ada kelompok anak-anak muda atau pebisnis muda, like influencer saat ini yang lagi sangat tren. Jadi apapun yang influencer ini lakukan itu adalah sebuah motivasi atau sebuah patokan kalau kamu juga mau seperti dia. Ini ada hal positif dan negatif maksudku di sini. Positif, kamu termotivasi untuk lakukan hal yang baik untuk kehidupanmu atau mau maju, tapi hal negatifnya adalah kamu gak jadi dirimu sendiri. Kamu mau selalu seperti orang itu. Dan kamu tidak pernah akan merasa cukup karena selalu akan influencer lagi yang lakukan hal yang lain, yang baru. Dan kamu pikir, aku harus ikut tren juga. Ini. Saat ini di Indonesia tren makanan aneh atau makanan aneh, kentang, makanan Jerman. Seperti maksudnya makanan baru, inovasi baru, banyak inovasi makanan baru. Sekarang yang lagi tren itu adalah kue atau cakes. Semua artis Indonesia sekarang punya brand cakes-nya sendiri. Jadi seperti itu. Ya, itu juga ada di Jerman. Mungkin di seluruh dunia untuk semua orang yang memakai sosial media. Genau. Aku tidak merasa terdampak oleh itu karena aku nggak menggunakan sosial media. Terus, apa kamu pernah lihat di waktu tinggal di Indonesia di jalan ada anak-anak seragam sekolah yang bertengkar atau tawuran di jalan? Tidak pernah. Oh, sayang sekali. Karena aku merasa anak sekolah selalu ramai dan ramah dan damai. Tapi dan aku selalu berpikir, anak muda dalam seragam, mereka terlihat imut. Tapi gak semua seperti itu. Ada kelompok anak-anak yang suka tawuran. Anak-anak mungkin SMA, SMP yang suka tawuran. Mereka akan bertemu di satu jalan dan mereka akan bawa golok. Mereka akan bawa gear motor. Atau mereka bawa sabuk celana mereka. Dan mereka bertarung di jalan. Seperti itu. Itu geng anak-anak motor yang suka bikin keributan. Itu juga biasanya ada yang suka, orang Indonesia bilang itu bacok, yang suka bukan pukul, menusuk, memotong orang dengan pisau atau dengan golok. Itu namanya. Aku pernah dengarkan cerita tentang itu juga dari temanku bilang, mereka juga ada di Jogja, geng-geng motor. Tapi aku tidak pernah lihat geng mereka itu biasanya berkeliaran di malam hari jam 12 malam, 1 malam. Ya, aku juga masih bangun jam itu. Ya, apa kamu juga diam di jalan jam segitu? Diam? Ya, maksudnya apa kamu di jalanan di jam-jam 12 malam, 1 malam? Ya, terkadang aku pulang dari tempat teman atau dari Prawiro teman. Ya. Tapi aku tidak pernah lihat geng itu. Ya, mereka jarang di tempat-tempat yang ramai, yang pusat-pusat kota itu jarang. Biasanya di jalan-jalan kecil. Apakah mereka semua preman? Sama dengan preman atau? Aku pikir enggak. Beberapa itu anak-anak muda yang mungkin lagi cari jati diri atau yang melihatkan kekuasaan bahwa mereka adalah orang yang keren. Mereka geng motor bla, mereka mungkin mereka nanti menjadi preman. Bisa jadi, ya, sepertinya. Tapi aku juga tidak pernah ada masalah dengan preman. Ya, aku juga nggak pernah. Karena. Lalu, mau baca yang nomor 6?
Boleh. Kelompok anak muda gaul, kalau gak ngongkrong di mall, kafe, atau restoran, mahal gak bisa masuk geng ini. Atau kalau gak punya barang bermerek. Bermerk? Apa artinya bermerk? Yang punya merek yang bagus, brand yang bagus. Oh, oke. Branded. Jadi banyak kelompok anak-anak muda di Indonesia. Biasanya mereka akan berkelompok berdasarkan kekayaan orang tua. Atau berdasarkan hobi yang sama, misalnya punya barang branded yang sama, atau punya mobil-mobil mewah yang sama, atau punya sesuatu hobi, misalnya yang suka main golf, yang suka main biliar, bla bla bla, atau yang suka nongkrong di kafe A atau di restoran mahal A, B, C, seperti itu. Mereka kaya. Orang tuanya kaya, okay. bukan ya, mereka. Aku tahu anak itu dari sekolahku. Aku mengajar di sekolah yang ada ongkos. Sekolah mahal, sekolah elit biasanya orang. How do you say tuition? Biaya sekolah atau ongkos? Biaya sekolah. Biaya. Dan di sekolahku biaya sekolah sangat mahal karena itu sekolah internasional. Mereka mempekerjakan banyak guru bule dan semuanya dalam bahasa Inggris. Dan banyak anak campuran Indo bule. Ya. Itu namanya anak Indo campuran. Indo itu campuran. Indo. Apakah Indo bukan singkatan untuk Indonesia? Mereka bilang anak Indo. Itu maksudnya campuran bule dan Indonesia. Oke. Jadi kalau anak Indonesia aja nggak tahu itu bilangnya apa. Itu bule. Mungkin orang tua mereka cukup kaya karena dipekerjakan oleh perusahaan asing atau mereka kerja asing. Perusahaan asing, ikan asin. Atau kerja dalam diplomatis. Dan anak mereka selalu punya hal-hal yang mahal, barang mahal, dan mereka seperti like a parallel society. Aku merasa mereka bukan seperti orang lain di sana. Mereka punya sopir dan diantarkan ke sekolah dan ke rumah makan yang mahal dan pakaian mahal, semuanya aneh. Tapi aku gak ketemu orang seperti itu pribadi. Aku merasa semua temanku termasuk aku gak ada banyak uang. Ini biasanya di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung. Di kota-kota metropolitan yang banyak kafe, bar, atau itulah kenapa aku gak suka tinggal di Jakarta, karena semua hal sangat mahal. Kan 4 lipatan dibandingkan dengan Sleman. Sleman merdeka. Lalu ada juga kelompok orang-orang yang gak mau kalah dari orang lainnya, atau orang yang merasa kalau kesuksesan orang lain, kesenangan orang lain itu adalah mungkin seperti mereka iri atau mereka merasa itu nggak pantas untuk orang itu. Biasanya ini orang bilang rumput tetangga selalu lebih hijau. Itu juga ada di Jerman. Mungkin ini ada di semua manusia gitu. Ini juga ada di kami. Kayak misalnya aku ketemu beberapa teman Indo yang sangat seperti itu. Mereka hanya selalu peduli apa yang aku belum punya dan tapi kenapa kamu tidak bahagia aja dengan hal yang kamu udah punya? Misalnya Kukma. Lihat tetangga kita beli motor baru. Jadi kita harus beli mobil baru. Motor atau mobil baru. Motor yang lebih bagus atau mobil. Jadi seperti itu. Lalu orang Indonesia itu peduli. Sangat-sangat peduli terhadap orang lain. Sampai
kehidupan pribadi orang lain Oh, itu ya. juga mereka mau tahu. Aku juga merasa itu semua orang Indonesia. Kamu pernah, ya kenal. Kamu pernah ceritakan tentang kamu belanja di Indomaret dan orang lihat ke kantong plastik kamu. Iya. Tukang konstruksi yang di depan kosku, yang kerja di kosku. Mereka selalu mau tahu semua aspek hidupku. Dan Apa itu karena kamu bule atau? ya, aku merasa bagian dari itu karena orang asing dan aku bisa berbahasa Indonesia dan mereka sangat tertarik dengan tahu semua aspek hidup orang Jerman. Tapi mereka juga suka nilaiku dengan semua jawaban yang bertentangan dengan pendapat mereka. Ya. Mereka suka menilai, oh kamu nakal, oh ini ke jalan yang benar. Ya, tidak untuk kamu, tapi untuk aku. Misalnya, aku pulang pada malam dan penjaga malam dia bertanya, oh dari mana? Aku dari Jalan Parwiro-Taman. Oh kamu ke bar? Ya, aku ke bar. Kamu minum bir? Ya. Oh, minum alkohol itu haram, gak boleh. So, minum bir itu bagian besar dari budayaku, dari budaya Jerman. Kamu gak bisa nilai aku tentang itu. Genau. Dan atau beli kondom di Indomaret. Dan mereka, apa itu? Untuk istri kamu, aku gak ada istri. Jadi setelah 1-2 bulan aku udah belajar, aku selalu harus bohong. Kamu dari mana? Ya nggak apa-apa dari mana, aku selalu jawab dari Indomaret. Oke. Beli apa? Beli es krim, beli Yakult. Oke, biasa ya. Dan mereka nggak akan tanya lagi. Ya, Gitu. itu juga terjadi di aku. Biasanya kalau kami kumpul keluarga, itu keluarga besar maksudku. Aku adalah satu-satunya persepupuan yang belum menikah dengan umur segini. Semua, dan bahkan ada saudaraku yang umurnya di bawah aku, mereka udah menikah. Jadi kalau kami kumpul, mereka selalu bilang, mereka nggak to the point bilang, tapi mereka seperti menyindir, like, oh nanti mungkin bulan depan mungkin kali depan kalau kami datang ke Sukabumi itu pernikahan aku. Dia mereka bilang, oh mungkin nanti ada undangan dari Sukabumi. Maksudnya itu undangan menikah dari aku. Tapi sampai sekarang mereka belum dapat itu. Kenapa belum mau nikah? Kenapa pergi ke Jerman? Kenapa nggak diam di Indonesia aja? Kenapa bla 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 bla. Iya, itu juga dulu ada di generasi tua di Jerman. Tapi saat ini sudah nggak ada lagi sama sekali. Selain mungkin beberapa orang tua, tapi tidak ada orang yang bertanya aku kenapa kamu belum menikah. Dan mungkin dalam 10 tahun lagi mereka tidak akan bertanya juga. Tapi juga ada mungkin beberapa kakek nenek yang masih seperti itu. Tapi di Indonesia itu tidak hanya kakek nenek. Enggak, semuanya. Semuanya. Semua tetangga, saudara, sepupu, bla bla bla, semuanya. Egal, atau bahkan orang yang kamu nggak kenal, kalau kamu small talk, biasanya mereka small talk itu berbicara tentang, udah punya anak berapa? Iya, betul. Kalau kamu udah keluarga belum, umur berapa? Udah 25, 6, 7. Kenapa belum menikah? Iya. Belum punya calon kah? Tapi aku selalu ada alasan. Bisa bilang, di Jerman itu nggak biasa orang menikah setelah umur 30. Aku selalu bilang, kadang kalau di Indonesia, kalau aku pergi sendirian, aku selalu pakai cincin di tangan kananku. Oh ya. Kalau mereka lihat, aku udah menikah. Egal. Dan kamu bisa punya foto anak palsu dalam dompetku. Iya, aku punya banyak foto anak-anak di handphoneku, jadi egal. Lalu ada kelompok agamis, ini kelompok orang-orang yang sangat
apa ya bilangnya, kanan nih radikal. Juga ada yang radikal. Ya, ada beberapa yang radikal dan ada juga yang sangat proud, yang sangat menjunjung tinggi agama mereka sampai merasa apa yang mereka yakini atau yang mereka anggap itu benar, itu adalah hal benar untuk semua orang. Iya, dan semua isi buku kudus mereka itu Ya. semuanya itu benar tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Misalnya, ada beberapa perempuan yang nggak pakai kerudung dan mereka pakai pakaian yang menurutku itu masih aman, itu nggak terbuka atau itu nggak terlalu ketat, itu nggak terlalu press, dan mereka akan bilang Astagfirullahalazim. Kenapa pakaiannya terlalu terbuka? Kenapa bla bla bla? Kenapa bla bla bla? Di agama perempuan harus pakai hijab bla bla bla. Pakaiannya, even kamu pakai kerudung pun dan kamu pakai yang sedikit ketat atau press, itu mereka bilang, oh itu nggak boleh di agama. Harus longgar, harus bla. Kaos kaki, sarung tangan. Ya kan, atau juga kalau kamu makan, kamu nggak sengaja ambil minum atau makanan dengan tangan kiri, kamu akan diprotes karena di dalam Islam itu makan harus pakai tangan kanan. Atau kamu makan atau minum sambil berdiri, kamu juga akan diprotes. Ya, aku pasti ketemu orang seperti itu. Dan aku merasa aku gak dapat banyak diskriminasi atau rasisme di Indonesia, tapi hampir semua diskriminasi yang aku mengalami itu tidak karena aku adalah orang asing atau karena aku terlihat berbeda dari orang lokal, tapi karena aku bukan Muslim. Oke. Kebanyakan diskriminasi itu karena aku tidak beragama Islam. Dan saat aku masih hanya wisatawan, itu gak terlalu berdampakku. Tapi saat aku mulai bercampur dengan budaya lokal dan punya teman Indonesia, dan aku mulai berbicara bahasa Indonesia, dan aku sering membahas aspek-aspek hidup dengan orang lain. Banyak orang yang berpikir, pendapat kamu bertentangan dengan pendapat Indonesia dengan jalan yang benar, dan itu bermaksud kamu nakal, kamu adalah pengaruh asing yang buruk untuk masyarakat Indonesia, dan semua hal yang tidak biasa itu dianggap buruk. Ya, dan juga misalnya kalau aku ada bersama teman perempuan, bukan pacar, hanya teman, tapi ada orang yang tidak suka sama sekali lihat perempuan Muslim Indonesia bersama orang asing, karena mereka ada banyak prejudice tentang semua orang asing nakal dan mau tergoda wanita lokal, mau menggoda wanita di sini. Aku mengingat satu saat aku duduk di depan Indomaret sama temanku yang juga berjilbab, dan ada satu bapak yang dia baru turun motor dan dia lihat aku, dan dia tanpa warning, tanpa anything, dia mulai berteriak sama temanku, apakah kalian menikah? Kenapa kamu duduk dengan orang asing? Wanita Muslim gak boleh bersama laki-laki yang bukan Muslim. Dan dia gak tahu aku bisa bahasa Indonesia. Aku paham kenapa kamu gak berbicara dengan aku. Gitu. Ini temanku, ini bukan urusan Anda. Dan dia sangat marah, dan aku pikir dia akan menyerangku. Ada beberapa orang yang seperti itu. Juga toleransi mereka, ada beberapa orang yang nggak bisa toleransi sama sekali tentang agama lain. Indonesia itu nggak cuma Muslim atau nggak cuma Islam agamanya,
kita punya beberapa agama lain, misalnya Konghucu, Kristen, atau Buddha, Hindu. Setidaknya nggak semua orang itu Muslim. Jadi toleransi adalah hal yang paling penting menurutku. Masih banyak orang yang bilang kalau misalnya hari Natal, kita sebagai orang Muslim itu nggak boleh mengucapkan Natal, Selamat Hari Raya Natal kepada orang yang merayakan. Tetapi kenapa itu? Aku nggak tahu, tapi aku merasa itu hal yang aneh. Kenapa itu nggak boleh? Kita hanya mengucapkan dan kita hanya kita nggak merayakan itu misalnya, atau kita hanya memberikan bukan kesenangan, memberikan hal baik, hal positif terhadap orang yang melaksanakan itu. Jadi, ya, ada banyak orang yang nggak bisa toleransi. Kalau tentang agama, berbicara tentang agama di Indonesia, kamu pasti akan bertengkar. Jadi itu hal yang sangat tabu atau hal yang sangat dihindari untuk dibicarakan. Betul, aku juga mengalami itu. Dan aku gak paham kenapa ada beberapa agama dan sering orang merasa diserang oleh orang yang ada kepercayaan yang berbeda. Kenapa itu? Atau juga setiap kali aku di dekat masjid atau aku tunggu di depan masjid, tunggu teman, juga ada orang yang penasaran dan dia ramah dan bilang, oh kamu Muslim, kamu lakukan apa di sini? Tapi selalu ada orang yang lihat aku dengan curiga, dan dia like, kenapa ada orang asing di sini, dia pasti bukan Muslim. Dan aku bilang, aku tunggu teman. Kenapa kamu berteman dengan masyarakat kita ini? Aku gak tahu apakah itu pernah akan berubah. Semoga itu berubah. Semoga. Lalu ini yang terakhir yang menurutku ini adalah lucu juga. Kamu biasanya di Indonesia sering lihat orang yang duduk di pinggir jalan dan minta uang. Atau pengamen, mungkin kamu pengamen karena di Jogja itu banyak pengamen. Iya, betul. Ya, karena mungkin di sini aku lebih menekankan ke pengemis atau orang-orang yang minta-minta. Karena pengamen itu menurutku adalah pekerjaan, karena mereka bernyanyi, mereka menghibur, dan mereka dapat uang. Tapi pengemis itu sama sekali bukan pekerjaan maksudnya, menurutku, karena kamu hanya meminta atas rasa kasihan orang lain. Iya, betul. Sebenarnya kamu masih bisa lakukan hal lain, tapi Asis Enwida mungkin gak mau bekerja atau juga malas bekerja. Ya, nggak tahu kenapa. Atau ada masalah lain. Misalnya, aku merasa kebanyakan pengemis di Jerman, mereka ada masalah psikologis, atau mereka pecandu narkoba. Tapi di Indonesia, banyak pengemis yang kaya, yang punya rumah mewah, punya mobil, punya barang-barang mewah. Mungkin banyak, tapi pasti tidak kebanyakan. Nggak semua pengemis seperti itu, tapi ada beberapa yang lucu. Ini menurutku yang lucu. Di sini juga ada organisasi preman yang kirim pengemis ke jalan-jalan. Itu juga ada di kita. Dan untuk ambil uang, tapi mereka nanti mengumpulkan uang itu ini tidak untuk pengemis yang di jalan, tapi untuk bos-bos preman. Tapi aku pikir di sini kebanyakan orang di jalan, mereka gak bisa punya hidup biasa karena entweder mereka gila atau mereka ada kecanduan narkoba. Dan mungkin harus mengabung uang untuk beli narkoba lagi. Das war's alles. Itu beberapa hal-hal lucu tentang orang-orang Indonesia menurutku. Kamu mau menjadi pengamen? Suaraku nggak bagus, jadi aku nggak bisa jadi pengamen. Suaraku juga nggak bagus, tapi aku bisa main gitar. Dan aku bisa main drum. Dan siapa yang menyanyi, jadi kita harus cari personel lain untuk menyanyi. Atau aku bisa menyanyi dalam bahasa Jerman dan semua orang akan bingung. Tapi tetap ini nggak akan bagus. Atau
aku juga ada strategi lain. Di Indonesia aku juga sering lihat pengamen yang ya kemampuan mereka sangat jelek, dan aku merasa seperti mereka secara sengaja bernyanyi dengan mengerikan agar orang akan bayar mereka untuk pergi. Oke. Ya kita bisa lakukan itu. Ya, kita bisa. Karena suara kita nggak bagus. Ya, nice. Oke, mungkin ini profesi selanjutnya yang harus kita coba. Ya, aku benar-benar mau mengamen di Tapi Indonesia. aku belum pernah lihat pengamen di Jerman. Apa ada? Ya, tak banyak. Mungkin ini ya. Yang di pinggir-pinggir jalan. ya, Ya mungkin banyak. di masa pandemi ini nggak sebanyak biasa. Tapi aku ya merasa pengamen di Jerman sering ada band. Iya, dan aku merasa mereka lebih profesional. Ya. Ya. Dan mereka bawa biola atau mereka bawa piano di pinggir jalan. Ya. Atau mereka pakai gitar dan pakai pakaian yang bagus dan aku merasa sering band yang belum terkenal mereka mulai di jalan untuk dapat fans pengikut pertama dan mengabung uang untuk mungkin merekam album mereka. Dan ada satu contoh dari Köln, dari kota ini. Kamu tahu band Annemai Kantereit? Nah, oke. Ini band ini mereka udah sangat terkenal di Jerman, tapi mereka mulai sebagai pengamen di jalan Köln. Ya, aku merasa di sini lebih profesional dan lebih niat untuk mengamen. Mereka punya keinginan atau mereka menunjukkan effort mereka bahwa mereka mau lakukan itu sebagai profesi. Tapi sayangnya pengamen di sini tidak juga menjual tahu. Oh ya. Oh ya, pengamen di bus itu mereka jual tahu goreng. Oh ya, selelek. Ya, das war's alles. Oke, sudah hampir 1 jam. Ya, dan terima kasih udah dengarkan podcast kami. Terima kasih pada kamu atas mengumpulkan tipe-tipe khas Indonesia di YouTube. Ya, oke. Dan ya, jangan lupa subscribe, dan komen, like, dan sebagainya. Berbagi dengan teman-teman yang tertarik dengan budaya Jerman atau dengan pertanyaan apakah panda itu termasuk beruang atau tidak. Panda itu bukan beruang. Oke, kalau ada feedback atau pertanyaan, kirim langsung lewat email pada suarajermanesia@gmail.com. Dan YouTube Suara Jermanesia, dan Instagram kami juga Suara Jermanesia. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.